Hai, apakah kalian lagi cari laptop murah dengan speed yang kencang? Mungkin ini bisa jadi pilihan karena udah pakai Ryzen 5000 series yang dijual dengan harga 8.999.000. Kok bisa murah? Kenalin, ini adalah Acer Aspire 5 dan pastinya kita nggak asing ya dengan seri 1 ini karena udah legend banget. Dari zaman gue sekolah, kalau lihat laptop Acer itu pasti serinya Aspire. Dan kalau kalian browsing lagi, seri Aspire itu banyak banget, mulai dari Aspire 1570 sampai 9420. Terus ujungnya ada seri lagi, ada T, G, Z, dan lain-lain. Pusing lah kalau diapelin satu-satu. Dan bagus lah kalau sekarang sudah dibikin simple. Jadi Acer Aspire 1, 3, 5, dan 7. Nah, yang kita pegang sekarang, ini adalah Acer Aspire 5 yang seri ujungnya itu A51545 yang pakai prosesor AMD Ryzen Mobile 5500U. Yaps, ini adalah prosesor baru dari AMD yang diklaim 20% lebih cepat dari generasi sebelumnya. Punya 6 cores 12 thread dengan fabrikasi 7 nanometer, codename Lucien, TDP-nya 15 watt, base clock 2,1 GHz up to 4.0 GHz, integrated dengan grafis AMD Radeon RX Vega 7. RAM-nya 8 GB DDR4 3200 MHz, 512 GB PCIe NVMe SSD, Windows 10 Home, dan dapat Microsoft Office Home and Student 2019 yang tentunya bakal kepake banget untuk belajar atau kerja. Gak pusing lagi buat beli-beli. Atau teman-teman masih ada yang pakai crack kan? Udah gak zaman cuy. Nah, untuk desainnya sendiri sih basic ya, lumayan tipis dengan bobot yang boleh juga nih, 1,7 kg. Biasanya di ukuran laptop 15,6 inci itu punya bobot 2 kg ke atas, tapi ini enggak. Pakai bahan aluminium di bagian top cover, sisanya kayak di palm rest dan bagian bawah itu plastik polikarbonat. Punya dua warna, black dan silver. Spek kencang di harga segini tuh tentu ada bagian yang dipangkas. Contohnya di bagian layar. Waduh, resolusi layarnya tuh cuma HD dengan panel TN dan color gamut 45% NTSC setara 65% sRGB. Apakah jadi deal breaker? Enggak juga. Buat sekedar nikmatin konten setelah penatnya kerjaan masih fine-fine aja kok. Masih enak buat dipakai nonton. Tapi buat yang mau layar bagus, produk ini ada juga varian yang layarnya itu Full HD tapi harganya 9.199.000. Kualitas speakernya juga lumayan oke nih di harga segini. Mengingat ini adalah laptop kerja. Layar yang luas 15,6 inci, bezel lumayan tipis kanan dan kiri, keyboard full size yang ada numpadnya bikin lega dan leluasa untuk makin produktif kerja. Tapi ingat, kalian yang rajin kerja, ada bos yang makin kaya. Canda. Tapi serius, ngetik di laptop ini tuh enak banget, feel-nya empuk walaupun rada berisik dan sayangnya nggak ada backlit. Coba aja ada backlit, jadi buat ngetik di ruangan gelap tuh jadi enak kan? Ya mungkin buat ngepres harga nih biar bisa jadi lebih murah. Untuk touchpad-nya awalnya gue permasalahin soal penempatan yang kurang center, padahal di sebelah kanan itu masih banyak space kosong. Tapi untungnya dia ada teknologi palm rejection yang nggak bakal kena sama bagian palm kalian yang di sini. Jadi aman. Dan support Windows Precision Driver juga. Lalu untuk konektivitasnya lumayan lengkap. Sebelah kiri ada port DCI untuk ngecas, RJ45 atau LAN, HDMI, 2 kali USB 3.2 Gen 1 yang salah satunya itu jadi always on USB. Jadi kalau laptopnya mati, portnya ini tetap nyala yang bisa dipakai untuk ngecas HP dan lain-lain. Dan ada port USB Type-C juga. Di sebelah kanan ada Kensington lock, USB 2.0 dan audio jack. Kalau konektivitas wirelessnya ada Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi AC. Nah, sekarang masuk ke performanya. Sengebut apa sih si Ryzen 5000 series ini? Nah, di sini ada 3 mode kipas yang bisa diatur dengan menekan tombol function plus F, mulai dari silent, balance, dan high performance. Tentu kita atur di mode performance pada saat pengetesan ini. Di pengetesan pertama, untuk CPU di Cinebench R15, 5 kali run stabil di 1200 CB dan menurun di 1016 CB untuk multicore-nya. Dan untuk single core, 175 CB menurun ke 157 CB dengan suhu maksimalnya di 85 derajat Celcius. Lanjut pada pengetesan GPU pada 3D Mark Firestrike dapat overall score 2080,
Lalu kalau time spy dapat overall score 839 dan suhunya mencapai 88 derajat Celcius. Itu masih adem kok. Sedangkan untuk speed SSD-nya dari Crystal Dismark termasuk ngebut loh di harganya. 2219 MB per second untuk read dan 1127 MB per second untuk write. Menarik. Nah, pada penggunaan real life di Adobe Premiere Pro 2021 ngerender video 1 menit di resolusi 1080, target bitrate-nya 50 Mbps dengan multiple layer dan efek selesai di 10 menit 19 detik. Kalau dipakai main game Valorant, settingan high di resolusi 720, surprisingly hasilnya stabil di 60 fps. Settingan 720 ya karena resolusi layarnya yang cuma 720. Kalau game CSGO, settingan high 720 dapat 42 fps. Jadi bisa banget nih dipakai main game kompetitif. Masuk ke bagian jeroan, untuk sistem coolingnya dia pakai satu fan dan 2 heat pipe. Lalu untuk baterainya berukuran 3550 mAh yang tahan sampai 11 jam. Tapi di penggunaan gue sih dipakai nonton YouTube ya, itu tahan sekitar 7 jam aja. Termasuk awet masih. Lalu ada satu slot SODIMM untuk upgrade RAM jadi dual channel dan satu slot 2,5 inci untuk yang mau upgrade storage. Wow, jarang banget loh laptop 8 jutaan tapi ada slot yang bisa di-upgrade. Nice. Kesimpulannya ini adalah laptop termurah yang punya spek kencang. Gak ada loh kompetitor lain yang pakai Ryzen 5 5000 series di harga 8 jutaan. Buat dipakai kerja itu mah lewat-lewat aja. Apalagi udah dapat Microsoft Office ya kan. Dipakai ngedit juga bisa, atau main game. Kalian lihat tadi Valorant settingan high dapat 60 fps. Terus baterainya ini juga awet, RAM-nya bisa ditambah jadi dual channel dan udah ada SSD plus ada slot HDD kalau mau upgrade storage biar makin gede. Kekurangannya sih cuma satu, yaitu layarnya aja sih yang masih resolusi HD dengan panel TN. Tapi lagi-lagi gue bilang ini bukan jadi deal breaker. Acer Aspire 5 ini jadi rekomendasi gue buat kalian yang lagi cari laptop murah dengan spek kencang. Segitu aja, semoga bermanfaat. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.